Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Alifa Nurashila, bisa dipanggil Alifa. Kali ini aku mau sharing tentang hal yang sangat lekat di kehidupan kita, tapi kita tuh nggak sadar kalau kita tuh udah ngelakuin hal tersebut. Kira-kira apa sih? Oke, gibah itu apa sih? Nah, jadi gibah itu merupakan suatu kegiatan atau aktivitas di mana kita menyebutkan seseorang, tapi seseorang tersebut itu tuh nggak hadir di saat itu. Dan gibah ini fokus ke aktivitas menjelek-jelekan orang atau menggunjing. Jadi walaupun itu suatu fakta, apakah kita boleh ngomongin itu ke orang lain? Jawabannya tetap enggak ya, karena kan di sini gibah itu merupakan ngomongin orang di belakang dan juga aktivitas menjelek-jelekan orang lain. Walaupun orang itu let's say faktanya sudah tercoreng, kita tetap gak boleh ngomongin orang tersebut. Bahkan hal ini tuh udah disebut sama Allah di Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yang dimana isinya Allah itu menyebutkan, wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu sekalian bergibah atau menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu pasti merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi di kegiatan apapun kita tuh tidak boleh melakukan gibah. Terutama kalau kita lagi nongkrong terus kita gabut, gak tahu mau ngapain, semua kegiatan udah dilakuin, main Uno udah bosen, main gitar udah bosen, cerita soal lika-liku kehidupan udah bosen. Kita tuh gak boleh nyelipin kegiatan gibah ini sebagai bumbu gitu ya. Apalagi kan gibah tuh disebut sebagai aktivitas review kehidupan orang gitu kan. Karena yang kena bahayanya tuh kita-kita juga. Kok bisa? Oke, jadi ini soal efek tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Kalau kamu ngomongin orang lain, kamu pasti juga bakal suatu hari, one day, bakal diomongin sama orang lain juga. Pertama, ada batasi pembicaraan. Jadi nggak semuanya harus kita omongin. Jadi kita harus punya rem nih, kapan harus kita ngomongin orang lain. Misalkan kita ngomongin orang lain tuh cuma kebaikannya aja, nggak perlu keburukannya juga. Kalau misalkan kita tahu mereka buruknya di mana, cukup di-keep di diri sendiri aja, nggak perlu diumbar ke orang lain. Kalau misalkan kita emang butuh solusi, ya udah kita fokus ke masalah dan solusinya aja. Gitu. Kedua itu bergaul sama orang-orang yang positif. Karena kalau kamu gaul sama orang-orang yang positif, kamu akan mengurangi yang namanya nge-review orang lain. Jadi di sini aku mengatakan bahwa lingkungan itu mempengaruhi bagaimana kita berperilaku juga kepada orang lain kayak gitu. Yang ketiga itu fokus ke diri sendiri. Gimana? Ya daripada kita ngomongin orang lain, mendingan kita introspeksi ya kan. Apa yang buruk di orang, jangan ikutan buruk juga di kita. Kita renungin, terus juga kita bisa inget nih, kalau misalkan setiap orang tuh pasti banget yang namanya punya kekurangan. Gak cuma mereka aja kok yang punya kekurangan, tapi setiap manusia itu punya kekurangan. Terus yang keempat, ganti obrolan ke yang lebih positif. Misal nih, kalau misalkan lagi nongkrong terus obrolannya udah agak melipir-melipir gitu ya kan, kita bisa nih langsung alihin kayak, pesen lagi yuk makanannya, atau enggak, kita GoFood yuk gitu, atau enggak bisa ngomongin film, drakor gitu ya kan, atau enggak artis-artis yang lagi hype gitu ya kan. Lah terus kalau misalkan aku udah terlanjur sering ngomongin orang tuh gimana? Gak apa-apa, tapi kita cukup berdoa aja, semoga kita tuh jadi lebih baik setelah kita menyadari kalau perilaku ini tuh bakal merugikan kita, bakal merugikan orang lain kayak gitu. Dan diingat juga kalau misalkan kita itu juga punya kekurangan, mereka juga punya kekurangan, setiap manusia itu punya kekurangan. Diharapkan
dengan video aku ini itu bisa ngebantu viewers atau penonton-penonton lainnya untuk belajar lebih baik, untuk lebih berkembang juga, agar kita bisa menjadi versi diri kita yang lebih oke. Oke, sekian dari video aku. Diharapkan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita bisa menjadi diri kita versi 2.0, dan diharapkan juga semoga dari kita udah gak ada yang gibah-gibah lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.